Baik, perkenalkan nama saya Erik Sumatandiono dengan NIM 17025111026. Di sini saya akan mempraktekkan basic clinical skill yaitu tentang pemeriksaan pada antenatal care. Jadi pertama-tama, seperti biasa kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Erik, dokter yang bekerja di klinik pada hari ini. Untuk pemeriksaan antenatal care sendiri, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yaitu ada pita ukur atau meteran, kemudian ada spekulum untuk nanti pemeriksaan dalam, dan juga bisa memakai stetoskop, Doppler, ataupun gonadoskop seperti ini untuk memeriksa nanti DJJ atau detak jantung janin. Baik, jadi selanjutnya kita jelaskan dulu kepada pasien tentang jenis dan prosedur pemeriksaan. Jadi akan dilakukan prosedur pemeriksaan fisik umum, kemudian pemeriksaan status generalis, pemeriksaan Leopold, pemeriksaan genitalia luar dan dalam, dan juga auskultasi detak jantung janin atau DJJ. Jadi ini bertujuan untuk memeriksa apakah nantinya dapat ditemukan kelainan atau abnormalitas selama masa antenatal. Mungkin ini akan terasa sedikit tidak nyaman bagi pasien karena membutuhkan pasien untuk mengekspos bagian abdomen dan juga bagian genitalianya. Tapi tidak perlu khawatir juga, di sini saya sebagai dokter akan menjaga kerahasiaan dengan melakukan pemeriksaan pada ruangan tertutup dan juga ditemani oleh perawat perempuan saya. Baik, apabila sudah bersedia, maka bisa ke bed atau meja periksa. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu dan kemudian juga memakai APD. Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya minta untuk berkemih terlebih dahulu agar nantinya pemeriksaan bisa dilakukan lebih akurat. Apabila sudah, maka ibu bisa di bed atau meja periksa, di mana saya akan berada di samping kanan. Saya akan mulai dengan pemeriksaan fisik general. Jadi pemeriksaan fisik umum saya akan mengecek yaitu vital sign, kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan juga dari wajah pasien apakah terdapat udem ataupun pucat. Kemudian dari status generalis secara lengkap dari kepala, mata, higien dari mulut dan gigi, kemudian adanya karies, tiroid, jantung, paru, payudara, abdomen, tulang belakang, ekstremitas, serta kebersihan kulit. Apakah nantinya terdapat kelainan ataupun abnormalitas seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan yang lebih spesifik yaitu pemeriksaan fisik obstetri. Di sini saya memerlukan pasien untuk mengekspos bagian abdomennya. Saya akan melakukan inspeksi ke abdomennya terlebih dahulu. Inspeksi seperti biasa melihat adanya jejak, luka, tanda-tanda kehamilan seperti rahim yang lebih besar seperti itu, tingginya berapa. Baik, setelah selesai inspeksi, saya akan lanjutkan ke pengukuran tinggi fundus uteri, di mana tinggi fundus ini bisa dilakukan dengan pita ukur. Jadi ini diukur apabila usia kehamilannya lebih dari 20 minggu. Kita ukur dari simfisis pubis sampai dengan tinggi fundus. Kita ukur dalam sentimeter. Nantinya pengukuran tinggi fundus ini nantinya akan menentukan berat badan janin dan juga umur gestasional dari ibu. Baik, apabila sudah dari tinggi fundusnya sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan vulva dan juga perineum. Maka bisa dilihat di sini, ibu bisa dalam posisi litotomi. Bisa dilihat di sini vulva atau perineumnya itu kita perhatikan apakah ada tanda-tanda varises, kondiloma, udem, hemoroid, dan juga lain-lainnya. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan dalam, bisa melakukan spekulum. Seperti biasa cara melakukan spekulumnya miring baru lurus, baru bisa kita buka. Kita melihat cervixnya, uterusnya juga, adnexa, kelenjar Bartholin dan juga skinnya, dan juga uretranya kita bisa lihat dari luar. Untuk memeriksa cervix, kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi, ada cairan ostium uretri dan lain-lainnya. Kita akan lanjutkan ke palpasi abdomen dengan menggunakan teknik manuver Leopold 1-4. Jadi manuver Leopold, posisi Leopold pasien ini supine dengan satu bantal di atas kepala agak lebih nyaman. Tangan pasien boleh di samping atau di atas kepala. Posisi saya seperti biasa sudah di sebelah kanan pasien. Jadi perlu diingat bahwa Leopold 1-3 maka kita akan menghadap ke muka pasien. Kemudian 4 kita akan menghadap ke kaki pasien. Jadi kita mulai dari Leopold 1, ini bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa saja yang berada di fundus bagian dari janin tersebut. Ini bisa dilakukan sejak trimester pertama. Jadi seperti biasa saya di kanan pasien, kemudian kita akan mengumpulkan rahim ke tengah dengan 2 tangan. Rahim ke tengah.
Kemudian kita akan raba dengan tangan ini, cari fundusnya. Jika sudah ketemu, kita raba apa yang berada di fundus. Apabila terasa bulat, melenting, kemudian keras, maka itu kemungkinan besar adalah kepala. Apabila itu nantinya terasa kurang bulat atau lunak, maka itu bisa dibilang adalah bokong. Selanjutnya ukuran tinggi fundus uteri. Kita bisa melakukan meteran atau kita ukur seperti yang tadi, ataupun dengan jari. Dengan jari-jari dari fundusnya ke tangannya adalah apabila 1-2 jari di atas simfisis pubis, maka umur kehamilan adalah akhir 3 bulan. Apabila pada pertengahan simfisis pubis dan juga umbilikus, maka akhir 4 bulan. 3 jari di bawah umbilikus akhir 5 bulan. Tepat pada umbilikus akhir 6 bulan. 3 jari di atas umbilikus maka 7 bulan. Pertengahan umbilikus dan juga prosesi periodeus maka 8 bulan. Lalu 3 jari di bawah prosesi periodeus maka 9 bulan, dan menjelang melahirkan maka kembali lagi ke pertengahan umbilikus dan juga prosesi periodeus. Baik, pemeriksaan Leopold 1, manuver Leopold 1 sudah selesai. Lanjutkan ke Leopold 2. Ini untuk menentukan bagian janin pada sisi kanan dan kiri. Ini bisa dilakukan pada akhir trimester ke-1. Jadi pertama kita rasakan bagian apa. Ini tangan pemeriksa berada di samping perut ibu, satu tangan menahan, maka satu tangan lain yaitu meraba. Misalnya kita akan melakukan pada bagian kanan, maka tangan kiri menahan, tangan kanan kemudian meraba. Kita raba. Lakukan juga sebaliknya pada bagian kiri ibu, maka tangan kanan menahan, tangan kiri meraba. Jadi rasakan bagian apa yang ada di sini. Apabila terasa datar atau keras seperti papan, maka itu kemungkinan besar adalah punggung. Kemudian apabila teraba bagian-bagian kecil seperti itu, maka kemungkinan itu adalah ekstremitas. Baik, manuver Leopold 2 sudah selesai. Lanjut ke manuver yang ketiga, Leopold ketiga. Ini menentukan bagian janin yang teraba di bagian bawah uterus. Jadi ini dilakukan pada akhir trimester ke-3. Tangan pemeriksa berada di atas dan bawah dari fundus. Bawah ini tangannya nanti seperti huruf C. Baik, kemudian dari atas ini akan menahan dan dari bawah meraba, sama seperti tadi. Jadi kita lihat apa yang di bagian bawah. Apabila keras bulat melenting maka kepala, apabila lunak kemudian kurang bulat itu bokong. Kemudian bagian yang terbawah ini bisa kita goyangkan. Apabila masih bisa digoyang, ini tujuannya untuk menentukan apakah bagian tubuh bayi sudah masuk pintu atas panggul atau PAP atau belum. Jadi apabila masih bisa digoyang maka belum masuk ke PAP. Apabila sudah tidak bisa digoyang lagi maka sudah masuk PAP. Baik, manuver Leopold 3 sudah selesai dilakukan. Lanjut ke manuver Leopold keempat. Ini bertujuan untuk menentukan seberapa jauh masuknya janin ke PAP. Ini bisa dilakukan di umur kehamilan lebih dari 36 minggu. Jadi pemeriksa akan menghadap ke kaki ibu, kemudian kedua tangan seperti tadi menyusuri pinggir perut ibu sampai ke bagian bawah. Rasakan kedua tangan dari pinggir sampai ke bagian bawah. Rasakan sampai yang terbawah. Jika kedua tangan ini masih bisa menyatu bersama seperti ini, maka bagian tubuh bayi belum ada yang masuk PAP. Apabila tidak bisa menyentuh, maka kemungkinan besar sudah masuk PAP. Baik, pemeriksaan manuver Leopold 4 sudah saya lakukan. Kita lanjutkan dengan mendengarkan DJJ atau detak jantung janin. Ini bisa dengan stetoskop, Doppler atau gonatoskop. Saya akan menggunakan gonatoskop. Jadi ini bisa dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Kita akan mendengarkannya di punggung janin, di mana berdasarkan pemeriksaan Leopold 2 kita anggap punggung janin ada di bagian kanan pasien. Kita dengar di punggung janin di sekitar umbilikus dari ibu. Kita mendengarkannya, kemudian satu tangan meraba nadi, bisa di arteri radialis nadi ibunya. Kita dengarkan selama 5 detik, stop, kemudian 5 detik lagi, stop, kemudian 5 detik lagi, stop. Baik, total 3 kali 5 detik itu kita akan kalikan 4 dan kita akan mendapatkan detak jantung janin selama 60 detik, jadi berapa kali per menit.
Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Kita bisa Ibu bisa pakai lagi pakaiannya dan bisa ke meja. Di sini kita sebagai dokter akan melaporkan hasil dari pemeriksaannya, apakah ada kelainan atau tidak dan bagaimana selanjutnya. Baik, pemeriksaan dari antenatal care sudah selesai. Terima kasih.